Baik, pada bahasan kedua ini kita akan bahas terkait dengan kolesterol. Dimana sebelumnya kita sudah bahas secara umum ya, perbedaan antara lipid, lemak, dan kolesterol. Oke, kolesterol ini merupakan senyawa golongan steroid, yakni senyawa dengan struktur dasar yang sangat spesifik, yakni 3C6, 1C5. Ya. Nah, steroid sendiri ini kalau di dalam tubuh itu dibentuk melalui dua jalur biosintesa, yakni jalur deoksisilose fosfat atau DXP, atau ada yang mengatakan juga jalur metil eritritol fosfat atau MEP. Ini sebenarnya satu jalur yang sama ya, DXP ataupun MEP, dan satu lagi adalah jalur asam mevalonat atau MVA. Ya. Nah, kedua jalur ini sebenarnya ujungnya sama. Sama-sama menghasilkan namanya adalah isoprena, yakni IPP dan DMAPP. Di mana IPP dan DMAPP ini nantinya akan menjadi sumber pembentuk dari asam steroid itu sendiri. Oke, sebenarnya secara umum steroid ini merupakan salah satu bagian dari golongan terpenoid. Jadi kita mengenal ada satu golongan utama di dalam metabolit sekunder, yakni terpenoid, di mana salah satunya adalah steroid. Gitu ya. Baik, steroid sendiri ini kalau di dalam tumbuhan kita kenal istilahnya dengan nama fitosterol, sedangkan kalau di dalam hewan atau manusia kita kenal sebagai kolesterol. Jadi intinya sama gitu ya. Nah, sehingga ketika ada iklan memampangkan misalkan ada kacang-kacangan. Kacang ini bebas kolesterol. Ya iya gitu. Kenapa? Karena tumbuhan itu tidak menghasilkan kolesterol. Kenapa? Karena disebutnya bukan kolesterol tapi fitosterol. Tapi kalau di dalam hewan atau manusia tidak ada fitosterol, tapi dinamakannya adalah kolesterol. Oke, ya. Nah, kemudian baik jalur DXP maupun jalur MVA itu ya. Ini kenapa namanya berbeda? Karena pertama prekursornya jelas berbeda. Yang kedua adalah enzim yang terlibat juga berbeda. Yang ketiga, jalur pembentukannya itu juga berbeda. Tapi meskipun begitu ujungnya sama. Nah, kita akan sedikit bahas gitu ya terkait dengan jalurnya sendiri, di mana nanti kita bisa memahami oh ternyata seperti ini jalur biosintesanya. Nah, kenapa kita bahas dari jalur biosintesanya? Nanti ada beberapa mekanisme aksi dari fitoterapi atau bahkan dari obat-obatan kimia itu sendiri, yang mana prosesnya adalah menghambat jalur biosintesis itu sendiri. Oke, kalau kita lihat secara manfaat, kolesterol sendiri ini bagi tubuh manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Pertama, membangun dan menguatkan dinding sel, kemudian memproduksi berbagai hormon termasuk hormon seks, memproduksi vitamin D, dan juga berperan penting dalam menjalankan fungsi saraf dan otak. Jadi kolesterol itu penting bagi tubuh kita. Salah besar ketika ada yang mengatakan bahwa kolesterol itu buruk, lemak itu buruk. Itu salah. Ya. Kenapa? Karena yang bermasalah itu bukan kolesterolnya, bukan lemaknya, melainkan kelebihan kolesterol dan kelebihan lemak. Itu yang bermasalah, gitu ya. Kalau itu betul masalah. Tapi kalau kolesterol dan lemak dikatakan buruk, itu salah. Ya. Oke. Biosintesis kolesterol sendiri ini melibatkan dua jalur, tadi sudah kita bahas. Dan untuk jalur mevalonat sendiri, ini prekursornya adalah asetil-CoA. Jadi sama seperti jalur pembentukan asam lemak gitu ya, di mana prekursor awalnya adalah asetil-CoA. Di mana pada pembentukan steroid atau kolesterol, asetil-CoA ini akan diubah oleh HMG-CoA. Nah, ini lupa ya, HMG-CoA reduktase namanya ya. Reduktase, di mana HMG-CoA reduktase ini nanti akan mengkonversi asetil-CoA nanti menjadi asam mevalonat. Nah, asam mevalonat sendiri ini akhirnya menjadi dua isoprena. Kita kenal ada dimetil alil pirofosfat dan isopentenyl pirofosfat, DMAPP dan IPP. Nah, kenapa dikatakan dimetil alil pirofosfat? Maaf ya, kenapa dikatakan sebagai isoprena? Karena keduanya memiliki struktur yang sama. Nah,
Kalau dalam istilah kimia, iso itu kan sama. Sama itu apa? Percabangan di sini sama. Makanya dikatakan iso. Dan karena di sini memiliki 5 rantai karbon, maka disebut sebagai prena. Maka dikatakan sebagai isoprena. Baik DXP atau MEP dengan apa namanya itu MAF ya, MFA, maaf ya. Semua jalur ini akan menghasilkan isoprena ini sama. Nah, untuk DXP dan MEP sendiri ini prekursornya agak berbeda dibandingkan dengan jalur mevalonat, yakni asam pirufat. Jadi asam pirofat ini merupakan prekursor khusus untuk jalur DXP ataupun jalur MEP. Di mana asam pirofat ini ada yang mengatakan istilahnya adalah tiamin atau vitamin B1. Oke, ini adalah jalur DXP atau MEP. Kenapa sih dikatakan jalur DXP atau MEP? Karena kalau kita perhatikan dari asam pirufat ini, nanti dia akan diubah menjadi satu senyawa antara atau intermediate, namanya adalah 1-deoksi desilulose 5 fosfat atau kita kenal sebagai DXP. Di mana DXP ini akan diubah menjadi metil eritritol 4 fosfat atau MEP. Jadi, kenapa dikatakan jalur DXP dan EP? Karena prosesnya melewati pembentukan DXP dan MEP. Gitu. Sama lah seperti kita mengenal ada jalur tol Cipularang. Maka di situ kita melihat bahwa tol Cipularang itu melewati Cileunyi, kemudian Purwakarta, Cianjur, Purwakarta, kemudian Padalarang, misalkan ya. Kemudian ada misalkan jalur tol apa namanya itu Pasteur. Kenapa? Karena melewati daerah Pasteur, misalkan. Nah, jadi sama seperti di sini, jalur DXP ini karena dia melewati pembentukan DXP dan juga pembentukan MEP. Ujungnya apa? Ujungnya adalah dia akan menghasilkan DMAPP dan IPP. DMAP dan IPP ini merupakan isoprena. Kenapa isoprena? Ini ada 5 karbon, yang mana ada apa itu cabang yang maka cabang itu sama. Ya, Anda menuliskan satunya di sini boleh, satunya di sini boleh. Gitu. Kemudian ini nanti akan bergabung sampai akhirnya menghasilkan gugus steroid. Nah, ini adalah jalur mevalonat. Jalur mevalonat ini prekursornya adalah asetil-CoA. Dengan adanya enzim HMG-CoA reduktase, gitu ya, maka dia akan diubah menjadi asam mevalonat. Makanya kenapa disebut sebagai jalur mevalonat. Tapi meskipun jalurnya berbeda, prekursornya berbeda, ujungnya sama, menghasilkan IPP dan DMAPP. Dari IPP dan DMAPP ini akan berikatan dengan skema dari kepala ke ekor. Ini adalah kepalanya, ini adalah ekornya. Maka di sini akan terbentuklah golongan-golongan terpenoid. Sehingga dari sini ada yang cuma punya satu gitu ya isoprenanya, ada isoprenanya bergabung satu dan satu jadi 2 isoprena. Kita kenal ada monoterpen. Dari 2 isoprena tambahin 1 isoprena jadi 3 isoprena, 4 isoprena dan sebagainya. Sampai akhirnya dihasilkanlah golongan steroid yang nanti akan menjadi kolesterol. Jadi steroid itu adalah turunan dari triterpenoid. Ya. Oke. Nah, jadi secara umum prosesnya adalah dari sini. DMAPP plus IPP nanti jadilah squalena. Squalena itu apa? Squalena ini adalah triterpenoid yang asiklik atau triterpenoid yang tidak memiliki rantai siklik. Jadi tidak punya cincin. Dia hanya rantai lurus saja. Nah, squalena ini oleh satu enzim akan diubah menjadi lanosterol, kemudian diubah kembali menjadi kolesterol. Nah, jadi dari squalena ini dengan adanya enzim namanya adalah squalena monoksidase gitu ya atau squalena epoksidase ini sama ya akan diubah menjadi squalena 2,3 epoksidase. Dengan squalena epoksidase ini maka akan diubah menjadi lanosterol. Jadi inilah dasar pembentukan dari kolesterol ataupun steroid ya fitosterol. Nah, jadi dari lanosterol sendiri ada yang diubah menjadi clavarinon, clavarinoesi dan sebagainya. Jadi ini adalah bagaimana proses pembentukan dari golgosteroid. Ada yang kita kenal istilahnya adalah fitosterol, contohnya adalah eggosterol, ini dihasilkan oleh jamur, ya.
dan ada kolesterol. Ya, ini dihasilkan oleh hewan ataupun manusia. Oke, enzim yang terlibat di sini ada squalen epoksidase atau squalen monooksidase. Nah, jadi secara umum ini kita ulangi bahwa asetil-CoA ini jalur mevalonat ya, dia diubah menjadi HMG-CoA reduktase menjadi asam mevalonat, kemudian diubah menjadi squalena monooksigenase sehingga dihasilkanlah lanosterol. Dari lanosterol nanti dimetilase ya, ada lanosterol dimetilase diubah menjadi kolesterol. Jadi akhirnya jadi kolesterol. Nah, beberapa obat-obatan kimia itu kerjanya adalah menghambat enzim-enzim ini. Sehingga ketika enzimnya dihambat, maka kolesterolnya juga akan dihambat. Oke. Ini gambaran lainnya ya. Jadi ketika tubuh kita memproduksi kolesterol, maka jalurnya seperti ini. Dan ini terjadinya di ribosom dan retikulum endoplasma. Dan bagaimana proses transportasinya? Nah, nanti kita akan bahas gitu ya, proses transportasi kolesterol ketika berada di dalam darah. Oke. Baik kolesterol maupun lemak ya, di dalam darah itu dia akan ditransportasikan ke seluruh bagian tubuh itu melalui suatu alat transportasi namanya adalah lipoprotein atau apolipoprotein. Nah, apolipoprotein ini ada banyak ragamnya. Ada apolipoprotein 48, B48, B100, ada C2, ada C3, ada ApoE, ada ApoA1, ApoA2 dan sebagainya. Di mana apolipoprotein ini dia akan mentransportasikan lemak-lemak yang berbeda. Nah, sehingga kita mengenal nanti ada istilahnya adalah HDL, ada LDL, ada IDL dan sebagainya. Oke. Intestin atau usus ini lebih banyaknya menghasilkan apolipoprotein ya, apolipoprotein B48. Di mana pada bagian intestin lemak dalam bentuk trigliserida atau TG ya. Kemudian kolesterol yang telah teresterifikasi ini akan digabungkan oleh ApoB48 membentuk kilomikron. Nah, kilomikron inilah yang nanti akan membawa lemak dan juga kolesterol. Dan kemudian kilomikron ini nanti akan masuk ke sistem sirkulasi. Dia tidak hanya mengandung ApoB48, tapi juga mengandung ApoE, ApoC2, dan ApoC3. Ya. Nanti setelah masuk ke sistem sirkulasi, dia akan masuk ke sistem limfatik. Kemudian dari sini, kilomikron nanti akan berinteraksi dengan enzim lipase, masuk ke reseptor lipase, sehingga asam lemak di dalam kilomikron dia akan lisis karena ada di fase tadi. Lisisnya asam lemak ini menjadikan kilomikron sendiri itu menjadi terurai. Nah, sebagian dia akan membentuk HDL kolesterol. Ketika ada apa? Ketika adanya ApoA1, ApoA2, ApoC2 dan ApoE, maka dia akan diubah menjadi HDL. Dan sisanya ini akan menjadi sisa kilomikron atau kita kenal sebagai kilomikron remnan. Nah, kilomikron remnan ini nanti akan diubah menjadi VLDL, IDL, dan juga LDL. Nah, kilomikron remnan ini kalau lihat dari ukurannya, ini kurang lebih ya, setengah dari ukuran kilomikron itu sendiri. Kenapa? Karena pada kilomikron remnan ini merupakan kilomikron yang sudah kehilangan trigliserida. Baik. Nah, sebagian asam lemak dari kilomikron ini juga nanti akan disalurkan ke jaringan sel untuk dijadikan apa? Sebagai sumber energi. Jadi kilomikron ini nanti akan ada yang diubah menjadi HDL gitu ya, dan ada sebagian asam lemaknya diubah menjadi untuk sumber energi. Nah, kilomikron remnan ini nantinya akan dimetabolisme ya dengan adanya reseptor ApoE. Nah, di mana nanti dia akan kehilangan lemak dan akhirnya berubah menjadi VLDL atau very low density lipoprotein. Nah, hati ini juga menghasilkan ApoB100, di mana sebagian dari VLDL nanti yang dia kehilangan lemak gitu ya, dia juga dengan adanya ApoB100 dia akan diubah menjadi LDL. Nah, sebelum ke LDL dia akan diubah menjadi intermediate LDL atau IDL ya, intermediate density lipoprotein. Di mana intermediate density lipoprotein nanti akan langsung diubah menjadi LDL karena dia kehilangan ApoE.
LDL dan HDL, ya, tadi ada HDL ya, dan LDL, inilah yang nantinya akan memberikan menjadi kunci penting terhadap sistem transportasi kolesterol dari hati menuju ke sel dan dari sel menuju ke hati. Oke, ini gambaran lain terkait dengan metabolisme lipoprotein, itu ya, yang bersumber dari kolesterol dan juga lemak. Baik. Nah, jadi sekali lagi lipid dan kolesterol itu ditransportasikan di dalam tubuh kita melalui chylomicron. Di mana chylomicron itu nanti akan berubah menjadi HDL dengan adanya ApoC2, ApoC1 gitu ya. Dan kemudian dia akan diubah menjadi VLDL, IDL dan juga LDL. Baik. Nah, HDL dan LDL tadi sudah saya sampaikan ini merupakan kunci utama proses transportasi dari kolesterol dari hati menuju ke sel. Di mana keseimbangan kandungan dari kolesterol sendiri di dalam tubuh ini sangat bergantung pada kedua lipoprotein ini. LDL peranannya apa? Dia akan menghantarkan kolesterol dari hati ke seluruh jaringan sel. Jadi LDL ini akan membawa kolesterol, kita kenal sebagai LDL kolesterol, itu masuk ke dalam sel. Untuk apa kolesterolnya? Untuk diolah oleh sel tadi sebagai sumber energi, sebagai sumber untuk menguatkan di sel dan sebagainya. Adapun kelebihan kolesterol di sini akan diangkut oleh HDL. Makanya disebut sebagai HDLC. Dia akan mengangkut kelebihan kolesterol sendiri masuk ke dalam hati. Gitu ya. Nah, kolesterol yang dimasukkan ke dalam sel pasti jumlahnya lebih besar dibandingkan kolesterol yang dikeluarkan dari sel. Nah, oleh karena itu, kalau secara borderline-nya LDL itu pastinya lebih banyak dibandingkan dengan HDL. Jadi keseimbangan ini ya antara LDL dengan HDL ini akan menentukan terkait dengan homeostasis dari kandungan kolesterol. Nah, permasalahan muncul. Apa permasalahan yang terjadi? LDL ini mudah teroksidasi, gitu ya. Sehingga ketika semakin banyak LDL kolesterol dalam tubuh kita, semakin banyak yang teroksidasi, maka ada potensi LDL ini nanti akan difagositosis oleh makrofag. Fagositosis ini nantinya akan menyebabkan terjadinya penumpukan ya sel busa atau foaming cell. Foaming cell ini nanti akan menyebabkan munculnya plak atau ateroma sehingga akan mengakibatkan munculnya agregasi platelet. Nah, agregasi platelet ini lambat laun akan menjadikan aliran darah tersumbat. Nah, di sini ya. Jadi LDL ini dia mudah teroksidasi sehingga karena mudah teroksidasi maka dia akan mengalami fagositosis oleh makrofag menghasilkan sel busa. Sel busa ini akan menginisiasi munculnya sitokin dan sebagainya gitu ya, proses inflamasi munculnya plak ateroma. Ateroma ini akan menginisiasi munculnya platelet, agregasi platelet. Nah, jadi kelihatan ya bahwa ketika LDL dan jumlah yang berlebihan ini menjadi masalah. Ingat, LDL yang berlebihan itu adalah LDL yang berlebihan, bukan LDL yang normal. Jadi nggak ada istilah kolesterol jahat. Nah, ini masalahnya ya. Banyak orang-orang ilmuwan atau orang-orang yang umum ini mengatakan LDL ini adalah kolesterol jahat. Padahal bukan. LDL sendiri dia adalah suatu sarana transportasi kolesterol. Kolesterolnya nggak jahat gitu ya. Tapi kalau kelebihan kolesterol, maka itu yang menjadi masalah. Permasalahannya adalah yang jahat itu adalah kolesterolnya atau yang melebihkan kolesterol. Yang jahat itu tentunya yang melebihkan kolesterol, kita sendiri berarti penjahatnya gitu ya. Oke. Baik. HDL ini jumlahnya tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, kalau jumlah HDL-nya terlalu berlebihan, maka tidak ada kolesterol yang diolah di dalam sel ini. Sehingga memang HDL batasnya juga dibatasi jumlahnya ya maksimalnya. Gitu. Oke. Hiperlipidemia merupakan ini suatu gangguan metabolisme lipoprotein. Nah, di mana hiperlipidemia ini disebabkan karena adanya overproduksi lipoprotein aterogenik yang menyebabkan tingginya kadar lipid di dalam darah. Nah, lipid ini meliputi apa? Ada trigliserida dan ada kolesterol
dan juga kolesterol yang kita kenal sebagai hiperkolesterolemia. Jadi hiperkolesterolemia itu merupakan bagian dari hiperlipidemia. Nah, manifestasinya bagaimana? Meningkatnya kolesterol total, meningkatnya LDL, meningkatnya trigliserida atau TG, dan menurunnya HDL. Makanya kenapa pada saat kita melakukan pengujian tes darah gitu ya di laboratorium untuk melihat apakah kolesterol kita normal atau enggak, apakah kita mengidap hiperlipidemia atau tidak, maka ini yang diuji. Kolesterol totalnya bagaimana, LDL totalnya bagaimana, trigliseridanya bagaimana, HDL-nya bagaimana. Nah, ketidakseimbangan LDL dan HDL inilah yang biasanya akan menjadi pemicu munculnya gangguan terkait dengan kadar kolesterol. Kita kenal sebagai hiperkolesterolemia. Asupan lemak yang jenuh yang terlalu tinggi ini biasanya sangat relevan terhadap peningkatan konsentrasi LDL. Kita lihat tadi ya, bahwa LDL itu bersumber dari kilomikron. Kilomikron sendiri itu disusun dari asam lemak, kolesterol, apolipoprotein. Nah, asam lemak sendiri ini juga nanti akan menentukan jenis dari apolipoproteinnya sendiri. Ada nanti menghasilkan lipoprotein HDL, ya, high density lipoprotein. Ini biasanya dihasilkan dari asam lemak tak jenuh, khususnya EPA dan DHA. Dan ada yang nanti akan menghasilkan lipoprotein LDL gitu ya, low density lipoprotein, di mana LDL ini lebih banyak dihasilkan oleh lemak jenuh. Jadi asupan lemak jenuh dan tak jenuh ini akan menentukan konsentrasi HDL dan LDL. Nah, sehingga gitu ya, ketika nanti ada ketidakseimbangan antara LDL dan HDL, maka ini permasalahannya adalah ada di pola hidup. Nah, bukan karena LDL dan HDL yang bermasalah. Oke, ya, sebentar. Baik, semakin besar rasio antara HDL terhadap LDL, maka akan semakin banyak kolesterol yang dieliminasi baik di hati, gitu ya, baik dari dalam darah maupun dari pembuluh arteri atau dari sel yang ada di pembuluh arteri. Jadi semakin banyak HDL, maka akan semakin banyak kolesterol yang nanti dieliminasi, masukin ke hati. Tapi semakin banyak LDL, maka akan semakin banyak kolesterol yang diangkut dari hati ke darah maupun ke sel jadi. Sehingga memang rasio antara HDL terhadap LDL atau LDL terhadap HDL ini semakin menentukan. Nah, di mana semakin kecil rasio antara HDL terhadap LDL, maka akan semakin banyak kolesterol yang ditransfer ke dalam hati. Dan inilah yang nanti akan memicu aterosklerosis. Ya, jadi ini menjadi masalah kita, keseimbangan antara LDL dan HDL. Nah, jadi pola hidup itu sangat menentukan apakah di dalam tubuh kita akan semakin banyak HDL atau semakin banyak LDL. Nah, jujur gitu ya, rata-rata sebagian besar kita itu banyak mengkonsumsi asam lemak jenuh dibandingkan tak jenuh. Kenapa? Karena asam lemak jenuh ini cenderung lebih enak dibandingkan asam lemak tak jenuh yang cenderung aromanya tidak menyenangkan ya. Tapi ternyata dari sisi kemanfaatan asam lemak tak jenuh jauh memiliki manfaat yang besar dibandingkan asam lemak jenuh. Oke, jadi pola hidup ini sangat menentukan terkait dengan seperti apa rasio antara HDL terhadap LDL. Dan ini adalah borderline terkait dengan kasus profil lipid kita itu ya, dimana kolesterol HDL ini rataannya ada di angka 60 borderline-nya gitu ya. Borderline-nya itu di 35 sampai 45, artinya tidak boleh kurang dari 35. Nah, kemudian high risk-nya ini kalau seandainya dia kurang dari 35. LDL kolesterol ini desirable-nya itu adalah antara 60 sampai 130 dan borderline-nya adalah 130 sampai 159. Jadi nggak boleh melebihi ini. Sedangkan trigliserida ini ada di angka 150 ya desirable-nya, dan borderline-nya 150 sampai 199. Ini maksudnya perlu perhatian gitu ya. Sudah masuk batas nih, batas antara dia normal dan tidak normal. Dan kemudian high risk-nya adalah antara 200 sampai 500.
Kemudian total kolesterolnya ini borderline-nya antara 200 sampai 239 dan high risk-nya di 240. Jadi kolesterol juga penting bagi tubuh kita, nggak boleh tidak ada juga gitu ya. Baik, ini adalah satu kondisi-kondisi di mana kondisi ini atau faktor risiko ini menyebabkan terjadinya gangguan. Contoh misalkan, gangguan lipoprotein, ya tadi HDL dan LDL ini disebabkan karena pengaruh makanan, obat, gitu ya, kelainan metabolisme dan adanya penyakit. High kolesterol, kolesterol tinggi disebabkan karena ada dietary atau pengkonsumsi kolesterol jumlah yang tinggi, kemudian juga diuretik, dia mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya diuresis, dia juga mengalami hipertiroidis, kemudian hipertiroid ya, kemudian juga kehamilan dan juga diabetes, dan juga di sini adanya permasalahan di ginjal dan juga di liver. Ini menyebabkan high kolesterol. Trigliserida tinggi ini bisa disebabkan karena obesitas, ya, bisa juga karena mengkonsumsi beta blocker, bisa juga karena penyakit insulin dan sebagainya, penyakit diabetes dan sebagainya. LDL ini Anda bisa lihat gitu ya, di mana low high density lipoprotein. Oh ini HDL ya, karena mengkonsumsi lemak yang rendah, khususnya lemak-lemak yang tak jenuh, kemudian ada hal-hal lainnya dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa lihat di sini faktor-faktornya. Ini adalah faktor risiko lain. Jadi ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi untuk hiperlipidemia maupun hiperkolesterolemia. Yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia, genetik, dan gender. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa semakin bertambah usia seseorang, maka resiko terjadinya hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia semakin tinggi. Genetik ini juga menentukan, di mana penyakit hiperkolesterolemia dan hiperlipidemia ini juga bisa diturunkan, ya. Kemudian juga dari gender antara laki-laki dan perempuan ini juga memiliki karakteristik yang berbeda. Ada juga faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Ini contoh ketika gula darah tinggi, maka kita modifikasi, ya. Misalkan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menurunkan kadar gula. Kemudian kelebihan berat badan, obesitas, ya, kurang aktivitas sehingga HDL-nya turun dan sebagainya. Penyebab lipidemia ini berdasarkan etiologinya, ada kelainan genetik, kombinasi faktor genetik dan lingkungan, dan ini adalah pola hidup kita dan juga penggunaan obat-obatan tertentu, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa meningkatkan LDL dan menurunkan HDL. Ini juga sama ya, meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Guys, mungkin untuk tahap kedua sampai sini dulu, kita akan lanjutkan pada tahap ketiga.